Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan praktik atau praktikum eh, hidrometri ya pada program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Adapun kali ini kita akan menjelaskan tentang apa namanya parameter hidrotopografi. Jadi nanti dalam kaitannya pekerjaan sumber daya air ataupun kegiatan pemetaan yang terkait dengan kondisi lahan basah seperti itu, maka erat kaitannya dengan istilah parameter hidrotopografi, di mana hidrotopografi ini adalah gabungan dari beberapa kaedah keilmuan. Yang pertama hidrologi, tentunya siklus air ya. Kemudian hidrometri ya adalah bagaimana kita menghitung kuantitas sirkulasi air. Kemudian topografi yaitu suatu kondisi apa perbedaan tinggi yang diilustrasikan dalam garis-garis kontur. Dan jika kita hubungkan istilah hidrotopografi itu adalah suatu kondisi topo topo ya atau kontur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi eh, hidro ya, kondisi rona lahan basah. Nah, parameternya ini tentunya adalah parameter-parameter yang terkait dengan kuantitas dan kualitas. Nah, untuk mata kuliah eh, survei hidrometri ini, nanti tentunya kita juga akan melakukan blok praktikum terkait dengan pengukuran parameter hidrotopografi. Nanti kita tentunya akan bisa eh, setelah praktikum tentunya akan mendemonstrasikan bagaimana itu pengukuran parameter hidrotopografi dalam kegiatan survei hidrometri ya. Lalu nanti lihat simulasinya dalam kondisi pasang surut kaitannya dengan pekerjaan rekayasa bidang sumber daya air. Karena hidrotopografi ini selain pasang surut sebetulnya juga ada untuk yang rawa lebak ya. Tapi ini kita kaitkan dengan rawa pasang surut untuk konteks mata kuliah ini ya. Nah, nanti lembar praktikumnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman mahasiswa akan dikelompokkan dalam beberapa grup ya. Nanti ada pelaksanaan praktikum, tangga dan lokasi. Nanti kita pilih lokasinya yang memang hidrotopografi lahan pasang surut ya. Mungkin tipologi A atau tipologi B ya dari range A, B, C, D karena A dan B itu mungkin yang paling cocok ya untuk kita lakukan pengukuran parameter hidrotopografi rawa ya seperti itu. Nanti juga akan ada tabel pengamatan elevasi dan pengambilan sampel ya. Nanti mungkin ada pagi, siang, dan malam waktunya. Nanti bisa jedanya 9 atau 10 jam atau 12 jam. Nanti lihat situasi di lapangannya. Kemudian nanti ada papan duga ya, tinggi papan duga masing-masing seperti pada modul-modul sebelumnya ya. Kemudian nanti ada sampel air juga pada modul sebelumnya ya. Jadi botol sampel air disesuaikan nanti diberi kode seperti ini untuk satu titik stasiun dan satu titik stasiun lainnya. Kemudian nanti juga kita lihat untuk apa namanya waktu pengamatan untuk tiga titik nanti modelnya adalah stasiun A, stasiun B, dan stasiun C. Jadi kalau tiga titik seperti ini, kalau dua titik itu seperti itu. Baik, untuk kode sampel nanti bisa menggunakan angka 1, 2, 3, bisa juga menggunakan huruf ya. Jadi huruf A, B, dan C ya. Tergantung nanti kode botol sampai lapangan. Nanti teman-teman yang mendapat tiga stasiun tentunya akan berbeda dengan dua stasiun ya. Lalu nanti untuk kecepatan alirannya nanti akan dilihat ruas ya. Jadi antara dua segmen itu nanti diamati ya. Jadi sama tiga zona waktu ya, kondisi waktu pagi, siang, malam. Nanti panjang segmennya ya, ruas apa? Panjang segmennya berapa meter,
waktunya diamati pakai stopwatch atau pakai handphone ya. Lalu kecepatannya nanti bisa terhitung panjang dan waktu ini menjadi kecepatan. Lalu ini keterangan arah, dia arahnya ke arah hulu apa hilir karena kondisi kan pasang surut ya. Jadi nanti diberi keterangan ke arah hulu atau ke arah hilir. Ini kalau untuk kondisi dua stasiun satu ruas. Tapi kondisi tiga stasiun dua ruas, maka model tabelnya nanti akan seperti ini, teman-teman sekalian. Ruas AB untuk stasiun A dan stasiun B. Kalau ruas BC untuk stasiun B dan stasiun C. Jadi bisa untuk dua ruas lurus ataupun percabangan. Itu modelnya sama, jadi panjang waktu kecepatan, arah. Panjang waktu kecepatan dan arah. Jadi sama seperti yang tadi, cara pengisiannya dan juga pengamatannya di tiga kondisi waktu yang berbeda. Nanti tentunya semua penjelasan modul sebelumnya akan terakomodasi dalam kegiatan praktikum ini ya. Jadi diantaranya adalah untuk mengukur luas basah seperti ini dan juga menggunakan alat apa metode pengukuran kecepatan saluran ya. Jadi menggunakan eh, pelampung, metode pelampung ataupun menggunakan current meter dan eh, cara lainnya. Ini juga nanti tentunya pada saat pengamatan kita akan memperhatikan di lokasi-lokasi yang apa namanya kondisi pasang tertinggi ya yang pernah di daerah tersebut itu mungkin nanti teman-teman mahasiswa harus memperhatikan di mana bekas-bekas elevasi tertinggi. Jadi informasinya bisa secara visual bergeser langsung ataupun wawancara dengan masyarakat sekitar itu. Jadi bisa melihat kondisi pasang terdalam atau pasang tertinggi ya, elevasi air tertinggi di lokasi. Jadi bisa dilihat tanda-tanda. Mungkin itu penjelasan umum tentang modul eh, praktikum untuk mencari parameter hidrotopografi sebagai pengantar untuk menuju praktikum. Eh, Semoga bermanfaat sebagai panduannya. Seperti ini kita cukupkan briefing atau perkuliahan pendek dalam bentuk video tutor ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.